Tadi Tukiman cerita ke Pak Tantra. Dari rumah dia bawa pizza. Dia mau memberikannya sepertiganya buat kamu dan sisanya buat Lani. Nah, kenapa kok sampai sekarang belum kamu berikan ke Lani? Maaf Pak, soalnya saya bingung berapa bagian yang harus saya berikan ke Lani. Ya kan tinggal dikurangkan saja tuh. Memangnya materi pengurangan pecahan yang Bapak berikan ke kamu kemarin, kamu masih bingung ya? Maaf Pak, saya lupa Pak, makanya saya bingung. Bisa minta tolong Pak, jelasin sekali lagi tentang materi pengurangan pecahan. Ya ampun, Edo. Ya sudah, Bapak ulangi lagi. Sekarang perhatikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam untuk anak-anak kelas 5 semuanya. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin kembali melanjutkan pembelajaran matematika di kelas 5. Materinya masih sama, yaitu pecahan. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang penjumlahan pecahan, baik yang berpenyebut sama ataupun yang berpenyebut tidak sama. Untuk materi minggu ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Sama kayak minggu kemarin, yaitu baik yang berpenyebut sama ataupun yang berpenyebut tidak sama. Baik nak, untuk yang pertama kita akan belajar tentang materi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Pada dasarnya konsepnya sama dengan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, yaitu ketika kita sudah yakin dan pasti kalau penyebutnya sudah sama, perhatikan contoh di sini. Ada soal 3/4 kurangi 1/4. Nah, perhatikan anak-anak, penyebutnya sudah sama-sama angka 4. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengoperasikan pembilang dengan pembilangnya. Dikurangi berarti dalam hal ini 3 dikurangi 1. Oke, perhatikan gambar lingkaran di bawah. Ya, 3/4 dikurangi dengan 1/4. 3 bagian yang diarsir warna merah. Dari seluruh bagian ada 4, berarti 3/4. Satunya 1 bagian yang diarsir warna merah. Dari 4 bagian keseluruhan, jadi namanya 1/4. Perhatikan, ketika 3/4-nya akan kita kurangi 1/4. Nah, perhatikan, sekarang tinggal berapa? Ya, betul, 2/4. Ternyata 3/4 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4. Pengurangan pecahan dengan penyebut sama cukup mudah, bukan? Ayo kita lanjutkan soal berikutnya agar kalian menjadi lebih paham dan lebih jelas. Soal berikutnya, 2/3 dikurangi 1/3. Perhatikan gambar lingkaran berikut. Ada potongan, kita anggap itu pizza hijau, topping green tea misalkan ya. Nah, itu ada 2/3. Artinya apa? 2 bagian berwarna hijau dari 3 bagian secara keseluruhan. Berarti dibaca 2/3. Dikurangi 1/3. Perhatikan, penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama angka 3. Kita ambil bagian 1/3 dari 2/3 yang ada. Seperti ini contohnya. Nah, ketika kita ambil 1/3 bagian dari 2/3 bagian yang ada, maka hasilnya tinggal 1/3. Artinya apa nak? 2/3 dikurangi 1/3 sama dengan, ya, 1/3.
Bagaimana cara mencari hasil pengurangan? Amatilah fakta yang telah didapat berikut. Soal tadi, 3/4 dikurangi 1/4, hasilnya berapa anak-anak? Ya, betul, 2/4. Masih ingat? Dari mana hasil 2/4 itu didapat? Ya, betul. Dengan mengurangkan pembilang dengan pembilangnya. Pembilang sebelah kiri dikurangi pembilang sebelah kanan. 3 kurangi 1 sama dengan 2. Penyebutnya masih sama 4, berarti hasilnya adalah 2/4. Berikutnya, 2/3 dikurangi 1/3. Penyebutnya sudah sama ya, sama-sama angka 3. Berarti langsung kita tulis penyebutnya 3. Tinggal kita kurangkan 2 kurangi 1 atau pembilang kurangi pembilang. 2 kurangi 1, ya betul 1/3. Berasal dari manakah 1/3 ini? Ya betul, 2 dikurangi 1. Penyebutnya sama yaitu 3. Perhatikan soal nomor 3. 5/6 dikurangi 3/6. Hasilnya berapa yuk? Sudah belum? Ya, tepat. Hasilnya adalah 2/6. Dari mana kita tahu hasilnya 2/6? 2/6 kita peroleh dari 5 dikurangi 3 atau pembilang dikurangi pembilang. Nah, simpulannya jika A per C dikurangi B per C sama dengan A kurangi B per C. Sekali lagi, pembilang dikurangi pembilang dan penyebutnya sama. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh soal berikut. 1/2 dikurangi 1/4. Perhatikan nak penyebutnya, sama atau beda? Yap, tentunya berbeda. Yang pertama berpenyebut 2, yang kedua berpenyebut 4. Konsep dasar pengerjaannya sama dengan penjumlahan dengan penyebut tidak sama, sama seperti kemarin. Dengan cara apa? Dengan cara mencari pecahan senilai atau mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Bapak ulangi, mencari KPK dari penyebut yang berbeda. Berarti dalam hal ini, kalau penyebutnya 2 dan 4, berarti kamu harus cari KPK dari 2 dan 4. Nah, untuk mempermudah kalian memahaminya, perhatikan gambar berikut. Yang pertama, 1/2 atau setengah bagian. Itu lingkaran yang paling atas sebelah kiri. Berikutnya ada 1/4 bagian, itu lingkaran yang atas sebelah kanan. Nah, kita cari pecahan senilai dari 1/2 atau setengah. Perhatikan gambar yang hijau di bawah. Berapakah itu? Ya, 2/4. Ternyata 2/4 senilai dengan 1/2. Sama-sama ukurannya. 1/4-nya kita udah samakan, kita cari pecahan senilai yang berpenyebut 4. Nah, ketika kita sudah menemukan atau memastikan bahwa penyebutnya sama, langkahnya sama dengan penjelasan tadi, yaitu mengurangkan pembilang dengan pembilang. Penyebutnya kan sudah sama, sama-sama 4. Nah, sekarang tinggal kita kurangkan. 2 kurangi 1, berapa anak-anak? Ya, jawabannya adalah 1/4. Cukup mudah bukan? Ternyata 1/2 dikurangi 1/4 sama dengan 2/4 dikurangi 1/4 sama dengan 1/4. Masih bingung? Ayo Bapak bantu jelaskan lebih lanjut. Bapak punya soal. 5/6 dikurangi 1/2. Perhatikan penyebutnya.
Berbeda bukan? Ada 6 dan 2. Mari kita cari KPK dari 6 dan 2. Ingat pelajaran kelas 4 tentang mencari KPK? Ya, betul. Kelipatan 6 dan kelipatan 2. Kalian cari yang sama, mana yang paling kecil. Berapa? Yap, 6. Betul. Kita tulis dulu penyebutnya semuanya 6. Kenapa 6? 6 bisa membagi 6, 6 juga bisa membagi 2. Yuk, langkah selanjutnya adalah 6 dibagi 6 ke kiri itu. Hasilnya berapa, nak? Yap, betul, 1. Lanjut, 1 dikali 5 itu yang bagian atas. Berapa? 5. Tulisnya di mana? Yap, di sini. Di atasnya 6 yang pertama itu. Selanjutnya langkah berikutnya 6 dibagi 2. Perhatikan garis merahnya ya. 6 dibagi 2. Berapa anak-anak? Ya, 3. Langkah selanjutnya 3 dikali 1. Berapa? Ya, 3. Tulis di situ. Perhatikan, nak. Sekarang penyebutnya sudah sama kan? Berarti langkah mudahnya kita tinggal mengurangkan pembilang dengan pembilangnya. Berapa kurangi berapa? Ya, tepat. 5 kurangi 3 sama dengan 2. 2 per 6. Atau bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3. Sampai sini sudah semakin jelas kan? Masih bingung? Ayo kita tambahkan lagi soal berikutnya. 1/3 dikurangi 1/5. Perhatikan penyebutnya 3 dengan 5. Kira-kira KPK dari 3 dan 5 berapa ya? Yap, 15, 15, 15, tepat sekali. Yang perlu kalian perhatikan, jika akan mengoperasikan pecahan dengan penyebut yang berbeda, itu tidak dengan cara mengalihkan penyebutnya. Mungkin di kasus tertentu seperti soal berikut, KPK dari 3 dan 5 hasilnya sama dengan perkalian antara 3 dikali 5. Coba bayangkan ketika nanti penyebutnya sangat banyak, misalkan 46 dan 57. Kalau kalian mengalihkan 46 kali 57 tersebut, hasilnya sangat banyak. Tentunya kalian akan mengalami kesulitan dalam hal penyederhanaan dan menemukan hasil akhirnya. Maka dari itu, biasakan kalian dalam mengerjakan operasi baik penjumlahan ataupun pengurangan dengan penyebut berbeda, jangan dikalikan, tapi dicarilah KPK-nya. Oke, Bapak lanjutkan. Langkah selanjutnya setelah ini adalah 15 dibagi 3. Pokoknya kalau ke samping itu dibagi, ke atas itu dikali. Coba ulangi lagi. Ke samping itu dibagi, ke atas itu dikali. Berarti di sini adalah 15 dibagi 3 sama dengan berapa, nak, hasilnya? Yap, 5. Tinggal 5 kali 1. Hasilnya 5. Taruh di mana? Yap, tepat di atasnya 15 yang pertama. Langkah selanjutnya sama kayak tadi. Ke samping dibagi, ke atas dikali. Nah, perhatikan tanda merahnya. 15 bagi 5 berapa, anak-anak? Ya, 3. Sekarang diapakan? Yap, betul sekali, dikali. 3 dikali 1 berapa? Nah, 3. Nah, sudah ketemu kan? Sama-sama penyebutnya 15. Sekarang kita tinggal kurangkan pembilang dengan pembilangnya. 5 dikurangi 3. Yap, hasilnya adalah 2/15. Mari kita simpulkan. Untuk menjumlahkan dua pecahan yang penyebutnya tidak sama adalah yang pertama, mencari pecahan senilai dengan penyebut yang sama, menjumlahkan pembilang kedua pecahan tersebut. Ingat, dalam mencari pecahan senilai, kalian bisa menggunakan teknik mencari KPK.
Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Bapak. Semoga kalian lebih memahami materi pengurangan pecahan baik yang berpenyebut sama ataupun tidak sama. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar dan jangan lupa yang belum subscribe channel ini dan like, share, komen. Oke? Cukup sekian dari Pak Tantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.